Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang tiba-tiba kian menyulut aksi mogok kerja buruh. Sebanyak 2 juta buruh dikabarkan melakukan mogok kerja dari tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. Rapat paripurna yang sedianya diselenggarakan Kamis mendadak maju di hari Senin. Hal itu pun kian memantapkan buruh untuk melakukan mogok kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal menyebut demo itu diikuti buruh dari berbagai wilayah. Bukan hanya itu, aksi buruh juga berasal dari sejumlah sektor industri di tanah air. Suara buruh masih sama, mereka menyuarakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Ada 7 poin penolakan buruh, antara lain UMK yang dibuat bersyarat, pesangon yang dikurangi, kontrak kerja dan outsourcing seumur hidup. Selain itu juga membahas persoalan kompensasi, waktu kerja dan hak upah di cuti yang hilang. Kondisi perekonomian yang masih tertekan pandemi membuat sejumlah data ekonomi turun. Hal ini turut tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang merefleksikan keyakinan pada perekonomian dalam beberapa bulan ke depan. IKK periode September 2020 tercatat pada level 83,4, angka ini turun dibandingkan bulan sebelumnya di level 86,9. Sementara secara tribulanan, rata-rata IKK pada kuartal ketiga sebesar 85,5, membaik dari kuartal 2 sebesar 82,1. Keyakinan konsumen menurun di 13 kota dari 18 kota yang disurvei. DKI Jakarta mengalami penurunan IKK terdalam seiring dengan pelaksanaan PSBB untuk menekan COVID-19. Kemudian disusul oleh Denpasar dan Padang. Keyakinan konsumen yang tertahan disebabkan perkiraan terhadap ekspansi kegiatan usaha, ketersediaan lapangan kerja, dan penghasilan ke depan yang tidak sekuat bulan sebelumnya. Pandemi COVID-19 membuat roda perekonomian nyaris tak bergerak. Hal ini pun turut terimbas pada APBN 2020. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut target penerimaan pajak sebesar 500 triliun rupiah tidak akan tercapai pada tahun ini. Kegiatan ekonomi yang turun selama pandemi membuat setoran pajak menjadi berkurang. Bukan hanya itu, pemerintah juga gencar memberi insentif pajak untuk menjaga keberlangsungan usaha di tanah air. Di sisi lain, belanja negara tidak bisa diturunkan, justru belanja negara ditingkatkan untuk mendukung roda perekonomian bergerak. Hal ini pun berdampak pada defisit APBN yang kian melebar menjadi 1.000 triliun rupiah atau 6,3% dari PDB. Polemik yang dihadapi grup Bosowa belum selesai. Kali ini, Qatar National Bank menggugat 4 pihak dari keluarga Aksa Mahmud, pendiri Bosowa Group, senilai 484,42 juta dolar Amerika atau sekitar 7 triliun rupiah. Mereka yang digugat yakni Aksa Mahmud, Erwin Aksa, Sadikin Aksa, dan Muhammad Subhan Aksa. Sedangkan yang turut tergugat yakni Mark Supreme Limited. Gugatan tersebut disampaikan pada Senin 5 Oktober 2020 dengan klasifikasi perkara wan prestasi. Selain harus membayar kewajiban kepada penggugat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menerima gugatan untuk penyitaan jaminan yang dijatuhkan dalam perkara. Negara termiskin di dunia yang meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) kian bertambah. Setelah sebelumnya pada April lalu, ada 25 negara meminta bantuan, kini jumlahnya bertambah menjadi 28 negara. Negara-negara itu seperti Afghanistan, Benin, Burkina Faso, Burundi, hingga Yaman. Bantuan ini untuk menutupi pembayaran utang kepada IMF selama 6 bulan ke depan dan membantu keuangan negara dalam menghadapi pandemi. Nantinya dana bantuan itu disalurkan melalui Catastrophe Containment and Relief Trust yang memungkinkan IMF memberikan hibah kepada negara-negara termiskin. Berdasarkan data, CCRT, kucuran dana dapat diberikan untuk periode 2 tahun hingga pertengahan April 2022. Dengan perkiraan jumlah total 959 juta dolar Amerika atau 14,1 triliun rupiah.